Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk meraih mimpi. Berikut ini kita akan bahas tentang dinamika rotasi yang merupakan lanjutan dari dinamika rotasi sebelumnya. Perhatikan gambar berikut. Orang mengayuh sepeda hingga sepeda bergerak. Ban sepeda dikatakan menggelinding. Marilah lebih lanjut kita bahas tentang dinamika rotasi lanjutan. Yang pertama atau yang ketiga adalah hukum kekekalan energi dinamika rotasi. Sebelumnya kita lihat kembali tentang kompetensi dasar untuk dinamika rotasi. 3.1 menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Kita lihat energi dan usaha dalam gerak rotasi. Perhatikan sebuah gambar, ini adalah sebuah benda yang bergerak menggelinding. Benda yang bergerak menggelinding ini memiliki energi mekanik tentunya, di mana kita tahu bahwa energi mekanik ini terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Dan untuk benda yang bergerak rotasi, energi kinetiknya terdiri dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi untuk benda yang menggelinding ini memiliki energi mekanik yang rumusnya EM sama dengan EK trans ditambah EK rot ditambah dengan energi potensial atau EP. Jadi energi mekanik sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi ditambah dengan energi potensialnya. Energi kinetik translasi dirumuskan EK trans sama dengan setengah mv kuadrat, di mana kita tahu bahwa V kuadrat sama dengan R dikalikan omega dikuadratkan. Nah, dengan demikian kita dapatkan energi kinetik sama dengan setengah M dikalikan dalam kurung RW dikuadratkan, atau sama dengan setengah MR kuadrat dikalikan omega kuadrat. Dan MR kuadrat sama dengan I atau momen inersia. Sehingga kita dapatkan energi kinetik rotasi sama dengan setengah dikalikan I dikalikan omega kuadrat. Ini adalah rumus energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik yang dimiliki benda yang menggelinding adalah energi kinetik total sama dengan setengah dikalikan dalam kurung mv kuadrat ditambah dengan I omega kuadrat. Contoh dari gerak menggelinding. Untuk selanjutnya kita lihat usaha dalam gerak rotasi. Kalian perhatikan sebuah gambar, ada sebuah balok atau papan atau batang yang kita beri gaya sebesar F yang arahnya tegak lurus terhadap posisi balok tersebut, sehingga menyebabkan balok bergerak rotasi yang searah dengan yang berlawanan dengan arah jarum jam. Saat balok atau batang tersebut sudah menempuh sudut delta theta, kita perhatikan di mana lengannya atau jarak dari pusat atau jarak dari sumbu putar terhadap
titik kerja gaya adalah R, usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F dikalikan dengan S. Kita tahu bahwa S sama dengan R dikalikan theta, atau jarak sama dengan jari-jari putar dikalikan dengan sudut tempuh atau theta. Dengan demikian, dari sini kita dapatkan bahwa W sama dengan F kalikan R dikalikan theta, di mana bahwa F kali R itu adalah momen gaya atau torsi atau tau. Kemudian bisa kita tuliskan, maka W sama dengan tau dikalikan theta. Jadi usaha untuk gerak rotasi itu rumusnya W sama dengan tau dikalikan theta. Sebuah momen gaya melakukan usaha pada benda sehingga merubah energi kinetik rotasinya sebagai berikut. W sama dengan EK rotasi 2 dikurang EK rotasi 1. Atau W sama dengan setengah I dikalikan dalam kurung omega 2 kuadrat dikurang omega 1 kuadrat. Selanjutnya, hukum kekekalan energi mekanik dalam gerak rotasi. Dalam gerak rotasi berlaku hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. EP1 ditambah dengan EK trans 1 ditambah dengan EK rotasi 1 sama dengan EP2 ditambah EK trans 2 ditambah EK rotasi 2. Atau kita tuliskan delta EV sama dengan delta EK translasi ditambah dengan delta EK rotasi. Keterangan bahwa delta EV adalah perubahan energi potensial, delta EK trans adalah perubahan energi kinetik translasi, delta EK rotasi adalah perubahan energi kinetik rotasi. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan energi kinetik untuk gerak rotasi. Sebuah roda memiliki massa 0,6 kg dengan jari-jari 8 cm. Roda mula-mula berputar dengan kecepatan sudut 1400 rpm. Karena pengaruh gaya gesek, roda berhenti setelah 35 second. Hitung momen gaya yang dialami roda dari gaya gesek tersebut. Nah, kita perhatikan ini sebuah roda dengan jari-jari putarnya adalah R, yang besarnya adalah 8 cm. Roda ini bergerak rotasi atau berputar atau bergerak rotasi dengan kecepatan sudut sama dengan omega. Nah, kita lihat jawabannya bagaimana. Kecepatan sudut roda W0 sama dengan 1400 rpm. Nah, kita konversi menjadi 1400 dikalikan 2V per 60 radian per second. Sehingga kita dapatkan kecepatan sudut roda awal adalah 146,6 radian per second. Momen inersia roda adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Atau sama dengan setengah 0,9 dikalikan 0,008 kuadrat. Sehingga kita dapatkan momen inersia rodanya 2,88 kali 10 pangkat 3 kg meter persegi. Usaha merupakan perubahan energi kinetik rotasi. Yang kita rumuskan W sama dengan delta EK. Atau W adalah tau kali theta sama dengan setengah I kali omega 0 kuadrat. Sudut yang ditempuh selama 35 second adalah theta sama dengan omega bar atau omega rata-rata dikalikan T, atau sama dengan omega 0 plus omega T per 2 dikalikan T, sehingga kita dapatkan
146,6 dikurang 0 bagi 2 dikali 35 yang besarnya adalah 2565,5 rad. Sehingga tau dikalikan 2565,5 sama dengan setengah kali 2,88 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 146,6 dikuadratkan, atau kita dapatkan tau sama dengan 12,1 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Itulah momen gaya yang dialami roda ya dari gaya gesek tersebut. Contoh soal berikutnya, sebuah bola pejal masanya M dengan jari-jari R menggelinding tanpa slip menuruni bukit seperti pada gambar. Ada sebuah roda, sebuah bola berada pada ketinggian H mula-mula, kemudian menggelinding menuruni bukit ya sehingga sampai pada suatu dasar. Nah, kita ingin menentukan kelajuan bola di dasar bukit. Nah, kita lihat menurut hukum kekekalan energi mekanik bahwa EP sama dengan EK rotasi plus EK translasi, di mana EP-nya adalah MGH, EK rotasi adalah setengah I kali omega kuadrat, EK translasinya adalah setengah MV kuadrat. Momen inersia bola pejal kita tahu adalah sama dengan 2/5 mr kuadrat, sehingga MGH sama dengan setengah dikalikan 2/5 mr kuadrat dikalikan omega kuadrat plus setengah mv kuadrat, atau MGH sama dengan 1/5 mr kuadrat omega kuadrat plus setengah mv kuadrat. Nah, dengan mencoret M semuanya, sehingga kita dapatkan GH sama dengan 7/10 V kuadrat. Jadi kelajuan bola di atas bukit, kelajuan bola di dasar bukit adalah V sama dengan akar 10/7 GH. Kelajuan bola yang menggelinding lebih kecil dibanding dengan kelajuan bola yang meluncur tanpa menggelinding. Yang besarnya kita ketahui V sama dengan akar 2 GH. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah komedi putar. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah gambar seorang penari balet. Nah, di mana kedua gambar tersebut akan ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas berikut ini. Ya, kita lihat pembahasan yang berkaitan dengan gambar tersebut adalah hukum kekekalan momentum dinamika rotasi. Kita perhatikan momentum sudut. Analogi besaran-besaran pada gerak translasi dan gerak rotasi kalian perhatikan sebagai berikut. Gerak translasi, kemudian gerak rotasi, kemudian besaran-besaran yang ada di dalam gerak translasi dan gerak rotasi. Pada gerak translasi terdapat jarak tempuh yang dinotasikan dengan S, sedangkan pada rotasi ada sudut tempuh yang dinotasikan dengan theta. Pada gerak translasi ada kecepatan linier yang dinotasikan dengan V, sedangkan pada gerak rotasi ada kecepatan sudut yang dinotasikan dengan omega. Kemudian pada gerak translasi ada kecepatan linier, percepatan linier maksudnya yang dinotasikan dengan A, sedangkan pada gerak rotasi ada percepatan sudut yang dinotasikan dengan alfa. Pada gerak translasi ada massa yang dinotasikan dengan M, sedangkan pada gerak rotasi ada momen inersia yang dinotasikan dengan I. Dan pada gerak translasi ada F gaya, pada gerak rotasi ada momen gaya atau tau atau torsi.
Jika pada gerak linier terdapat momentum linier yang dinotasikan dengan yang dirumuskan dengan P sama dengan mv kuadrat, maka pada gerak rotasi terdapat momentum sudut yang dirumuskan L sama dengan I dikalikan omega. Momentum sudut merupakan besaran vektor dengan arah yang dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti gambar, di mana ibu jari menunjukkan momentum sudut dan keempat jari melingkar menunjukkan arah rotasi. Hubungan momentum sudut dengan momen gaya. Dalam gerak linier, kita ingat bahwa hubungan impuls dan momentum dinyatakan dengan rumus F kali delta T sama dengan delta P. Dalam gerak rotasi dapat dianalogikan bahwa tau dikalikan delta T sama dengan delta L. Maka tau sama dengan delta L per delta T, di mana tau ini adalah momen gaya, sedangkan delta L per delta T menyatakan turunan dari fungsi momentum sudut terhadap waktu. Jadi momen gaya merupakan turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Berikutnya kita lihat hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut pada sistem tersebut adalah konstan. Bisa kita nyatakan dengan bersamaan sigma tau sama dengan 0, maka delta L sama dengan konstan. Jika secara matematis hukum kekekalan momentum sudut dapat ditulis L1 sama dengan L2, atau kita uraikan menjadi I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Ini adalah contoh penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari yang berlaku pada penari balet yang sedang berputar atau yang sedang memutar tubuhnya. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Sebuah komedi putar berdiameter 3 meter dengan momen inersia 120 kg meter persegi berotasi dengan kelajuan 0,5 putaran per second. 4 anak yang masing-masing bermasa 25 kg tiba-tiba melompat dan duduk di tepi komedi putar. A. Tentukan percepatan sudut komedi putar sekarang. B. Tentukan energi total yang hilang akibat gesekan antara anak dengan komedi putar. Kita lihat jawabannya. Diketahui di sini bahwa jari-jari komedi putar adalah setengah dari diameternya yang besarnya 1,5 meter. Sedangkan momen inersia komedi putar adalah 120 kg meter persegi dan kecepatan sudut dari komedi putar 0,5 kali 2V radian per second. Sedangkan momen inersia dari anak-anak sama dengan 4 kali anak-anak dikali massa anak-anak dikalikan R komedi putar dikuadratkan, sehingga bisa dituliskan 4 dikalikan 25 dikali 1,5 kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah W atau omega omega komedi putar. Omega komedi putar sekarang. Kemudian delta EK-nya. Kita lihat yang pertama, omega komedi putar setelah 4 anak duduk di atas komedi putar. Bisa kita gunakan rumus hukum kekekalan momentum, yaitu I komedi putar dikalikan omega komedi putar sama dengan I komedi putar plus I anak dikalikan W komedi putar aksen. Jadi omega aksen sama dengan I komedi putar dikalikan omega komedi putar dibagi dengan I komedi putar plus I anak. Kita masukkan datanya. I komedi putar adalah 120 dikalikan
3,14 dibagi dengan 120 ditambah 4 kali 25 kali 1,5 derajat. Sehingga omega aksennya adalah 376,8 dibagi 345 yang besarnya sama dengan 1,09 radian per second. Selanjutnya kita akan lihat delta EK. Delta EK sama dengan EK rotasi 1 dikurang EK rotasi 2. Di mana EK rotasi 1 adalah setengah dikalikan I KP dikali omega KP kuadrat min setengah I KP plus I anak dikalikan omega KP aksen kuadrat, yang sama dengan setengah dikalikan IKP adalah 120 dikalikan 3,14 dikuadratkan min setengah dikalikan 120 plus 125 dikali 1,09 kuadrat, sehingga kita dapatkan bahwa delta EK-nya adalah 386,7 Joule. Selanjutnya kita lihat latihan pemecahan masalah yang harus kalian kerjakan secara mandiri sebagai memperkaya pengertian kalian tentang materi yang kita bahas. Yang pertama, sebuah benda berbentuk bola pejal mempunyai massa 5 kg dan jari-jari 20 cm. Jika benda berotasi dengan kecepatan sudut 40 radian per second, maka tentukan energi kinetik rotasi benda tersebut. Nomor 2, sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Tentukan energi kinetik total bola pejal tersebut dalam bentuk V. 3, seorang penari balet berputar 60 per V ppm, maksudnya RPM, dengan kecepatan lengannya direntangkan dengan kedua lengannya direntangkan. Di kala itu momen inersia penari 8 kg meter persegi, kemudian kedua lengan dirapatkan sehingga momen inersianya menjadi 2 kg meter persegi. Tentukan energi kinetik rotasi penari setelah inersianya berubah. 4. Benda berupa cakram bermassa 4 kg berjari-jari 0,1 meter mula-mula berotasi dengan kecepatan 4 radian per second. Jika benda dipercepat 2 radian per second kuadrat, maka tentukan energi kinetik rotasi benda tersebut. Yang nomor 5, sebuah bola pejal bermassa 5 kg yang mula-mula membisu dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring dan mulai menggelinding. Jika ketinggian H sama dengan 2,52 meter, tentukan kecepatan bola dikala datang di ujung bawah bidang miring seperti pada gambar. Itulah latihan-latihan yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Semoga dengan pengerjaan latihan ini kalian bisa lebih memahami konsep tentang hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.